Apa kabar kalian? Pasti baik ya. Meskipun kita PJJ dari rumah, belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, dan selalu bergembira. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar PPKN tentang keberagaman di negara Indonesia. Suku-suku bangsa apa saja yang ada di negara Indonesia. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN di tema 5, subtema 4 di pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Nah, pada hari ini kita akan belajar PPKN di kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, melalui pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bersatu dalam keberagaman di negara Indonesia pada saat mengerjakan tugas dalam kelompok. Marilah anak-anak kita simak materi pembelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Puji. Halo anak-anak, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari PPKN yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nia. PPKN tema 5, pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Nah, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4 dan 4.4. Nah, tujuan pembelajaran PPKN hari ini yaitu mengetahui manfaat bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Mari kita simak bersama-sama materi hari ini. Bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Anak-anak, tentu saja anak-anak ingin tinggal di tempat yang lingkungannya bersih. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Nah, misalnya dalam bekerja sama di lingkungan masyarakat, kita dapat melakukan kerjasama dengan tetangga kita, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, nah, persatuan masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, apakah masih ingat lambang dari sila yang ketiga? Tentu saja anak-anak masih ingat dari lambang sila pertama sampai yang kelima. Nah, lambang sila yang ketiga Pancasila apa anak-anak? Iya, pohon beringin. Nah, pohon beringin ini mempunyai makna yaitu tempat yang kokoh dan kuat sehingga kita dapat berlindung di bawah pohon tersebut. Selain itu, pohon beringin memiliki akar-akar yang menggantung. Nah, akar-akar yang menggantung itu melambangkan keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita hendaknya saling bersatu, ya, saling menghargai sehingga kita akan menjadi warga negara yang rukun dan damai, ya. Nah, salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu
bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak tentu tahu, kalau lingkungan tempat kita tinggal, kita harus mau menjaga kebersihan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan itu? Nah, kalau kita tinggal di masyarakat, jangan lupa, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah ke sungai. Karena apa, Nak? Selain mencemari sungai, bisa juga akan menjadikan makhluk hidup yang tinggal di sungai itu akan mati. Nah, lama-lama apa? Akan punah. Nah, selain itu apa, anak-anak? Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya, kalau kita membuang sampah di sembarang tempat, maka lingkungan yang kita tempati akan menjadi kotor. Nah, lingkungan yang kotor ini akan menjadikan kita tinggal tidak sehat. Ya, tidak sehat. Karena apa? Lingkungannya kotor. Ya. Kemudian akan terjadi polusi udara. Karena tadi banyak sampah, maka udaranya menjadi kotor karena disebabkan oleh timbunan sampah. Nah, anak-anak, hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Ya, dengan bersatu menjaga lingkungan bersih, asri, dan sehat, maka kita akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bertetangga. Ya, itu dengan cara kita saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, anak-anak, tugas kelompok itu bisa dilaksanakan di mana saja? Iya, tentu saja bisa di rumah, bisa juga di sekolah. Ya, pada saat di sekolah kita diberi tugas kelompok oleh bapak atau ibu guru di sekolah, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, pada saat bekerja sama dengan orang lain, dengan teman, kita juga harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai kita lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, karena masing-masing anak tentu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing dan bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain, ya. Jangan sampai kita merasa pendapat kita lebih bagus, lebih baik, tetapi kita mau mendengarkan, mau menghargai pendapat teman lainnya. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Karena masing-masing anggota kelompok saling bekerja sama, saling menghargai. Nah, sekarang kita lihat manfaat saat mengerjakan tugas kelompok. Ya, kalau tugas kelompok itu dikerjakan secara bersama-sama, maka yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Ya.
Kemudian yang kedua, perpecahan dalam kelompok itu dapat dihindari karena satu dengan yang lain saling menghargai. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik karena semua anggotanya mau bekerja sama, tidak saling memberikan, kamu tugasnya ini, aku duduk saja, boleh tidak nak? Tidak ya, harus saling bekerja sama. Lalu yang keempat, yaitu menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Nah, itu manfaat saat mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah saat melaksanakan kegiatan. Nah, di sekolah itu tentu saja kegiatannya banyak ya. Nah, salah satu sikap yang mencerminkan hal itu adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Jika kita mampu menerapkan sikap tersebut, kita akan mendapatkan banyak manfaat dan lebih menguntungkan. Ya. Nah, maka anak-anak, ketika kita mengerjakan tugas, kemudian kita dalam keberagaman kemarin di sekolah itu banyak kegiatan, kita harus saling bekerja sama dan menjaga persatuan. Ya. Nah, sekarang apa ya anak-anak manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran sekolah saat melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu antara lain. Nah, tugas kelompok ya, baik yang di kelas akan cepat selesai. Tetapi dengan syarat setiap anggota harus saling bekerja sama. Ya. Lalu yang kedua, menjadi rukun dan damai karena satu dengan yang lainnya saling menghargai, saling menghormati. Lalu yang ketiga, memiliki banyak teman. Ya, kalau kita saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang keempat, akan terhindar dari perpecahan. Ya, kalau kita saling egois, saling mementingkan diri kita sendiri, maka pasti akan tercipta perpecahan. Tetapi kalau kita mau menghargai, mau menghormati, maka akan terhindar dari perpecahan ya. Nah, yang kelima, terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kelas. Jika masing-masing anggota di dalam kelas itu saling menjaga persatuan dan kesatuan, maka kelas itu akan kompak ya, akan nyaman, kemudian akan harmonis ya. Lalu yang keenam, tugas kelompok atau kelas cepat selesai ya, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain keberagaman yang ada di sekolah dan masyarakat, ada pula keberagaman yang ada di rumah. Nah, keluarga yang tinggal bersama di dalam satu rumah dapat memiliki keberagaman, antara lain keberagaman ciri fisik, sifat, ataupun kegemaran. Nah, sama seperti halnya keberagaman di sekolah, bersikap saling menghargai, toleran, membuat keluarga menjadi rukun dan hidup harmonis, menjauhkan dari pertengkaran.
Nah, apa saja manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah? Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Nah, pada saat kita bekerja di rumah, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Sehingga kita bisa membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik, membantu ayah, disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang kedua, rumah akan selalu bersih dan nyaman. Kalau rumah kita bersih, maka penghuni rumah akan merasa nyaman, merasa betah, dan terlebih akan terhindar dari segala penyakit yang ada. Nah, lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Apabila di dalam rumah itu setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing, maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Lalu yang keempat, keluarga menjadi rukun karena semua anggota keluarga mau bekerja sama dan saling bertanggung jawab. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu Puji sampaikan. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan pada hari ini dapat kalian pelajari dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik, sehingga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat berguna untuk anak-anak semua. Ya, cukup sekian pembelajaran PPKN hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa anak-anak like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tidak sekolah di SD Fransiskus II. Anak-anak, jangan lupa selama masa pandemi ini menerapkan 5M. Yang pertama, ketika kita bepergian, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Ya, jangan lupa cuci tangan setiap kali kita habis melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ya, yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, yaitu menjauhi kerumunan. Ya, Ibu kira cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam FM.